Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya Bapak Ibu sehat ya. Dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan tentunya Bapak Ibu juga bahagia ya. Karena Tuhan memberkati Ibu dan saudara sekalian, teman-teman sekalian dengan berlimpah-limpah. Agar berkat yang diterima oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua itu menjadi berkat juga bagi banyak orang ya, supaya nama Bapa kita yang di surga dipermuliakan karena kita telah menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Marisa ya, seorang murtadin dari Melayu ya, suku Melayu. Luar biasa sekali penderitaan ya, pikul salib ya yang dialami oleh Ibu Marisa ini. Bagaimana dia diruqyah, disiksa oleh keluarganya, dipukul ya, diinjak-injak, bahkan hampir meninggal ya, sampai pingsan Bapak Ibu karena 3 hari tidak makan. Dan ibunya sendiri begitu tega, bahkan rela anaknya mati karena murtad. Ini luar biasa sekali ya, kehidupan para murtadin yang sedang memikul salibnya di manapun mereka bertobat. Ini kesaksian yang luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam, saudara terkasih. Saya mengenalkan diri, nama saya Marisa. Saya seorang murtadin. Saya seorang Melayu. Saya ber-8 bersaudara, saudara terkasih. 8 bersaudara, saya anak keempat perempuan. 8 bersaudara. Sebelum saya tinggal di kota ini yang saya tempat sekarang, dulu saya tinggal di kampung di era pesisir gitu ya. Biasanya orang pesisir itu sukanya tinggal, orang Melayu suka tinggalnya di pesisir gitu, di pinggir pantai. Maksud saya sendiri di pinggir pantai. Saya latar belakang saya tidak punya tamatan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekitar umur saya 10 tahun itu, kenapa mama saya itu maksud saya umur 10 tahun karena anaknya itu banyak, sekitar 10 sih keluarga, mau meninggal 2 tinggal 8. Jadi saya anak keempat perempuan. Jadi saya itu pengen sekolah sebenarnya, Bapak Ibu. Saya pengen sekolah. Saya bilang sama mama, saya bilang seperti ini, "Ma, saya pengen sekolah," saya bilang seperti itu. Jadi mama saya bilang, "Kamu belum cukup umur." Jadi saya bilang, karena banyak teman-teman yang anak-anak sekolah, jadi saya pengen sekolah seperti itu. Cuma mama saya belum bilangnya, "Umurmu belum cukup." Karena umur saya sudah 10 tahun. Jadi karena saya maksa terus mama saya untuk saya sekolah, ya puji Tuhan mama saya masuk sekolah. Akhirnya saya sekolah kelas 1 SD itu udah besar ternyatanya. Saya lihat anak-anak sekolah itu sangat kecil-kecil, saya paling besar. Ini saya malu, saya malu sama sekali sekolah udah kelas 1 SD, umurnya 10 tahun. Itu saya berdua sama kakak saya juga sama, kami sama-sama dimasukkan sekolah. Kami ya, saya dengan kakak saya itu sama-sama kemana-kemana itu selalu bersama gitu. Bisa saya sekolah itu karena saya terlalu besar, malu gitu. Jadi orang tua ini ngambil keputusan pindah ke kota lain untuk merantau gitu, untuk mencari mungkin di kampung itu ekonomi kurang gitu ya, kurang untuk menghidupi kami gitu. Jadi orang tua pindah di kota lain. Jadi saya dicabut sekolah dari situ, mau dimasukkan sekolah kelas 2 SD di kota lain. Ternyatanya lebih parah lagi, Bapak Saudara terkasih, masuk sekolah kelas 2 SD, saat itu lebih besar lagi, ternyata lebih kecil lagi orang-orang yang sekolah kelas 2 SD ini. Jadi saya malu sama sekali, itu sama sekali saya belum pandai baca, kelas 1 SD belum pandai baca. Jadi saya ngambil keputusan sama orang tua, "Mah, saya nggak mau sekolah lah, saya malu," saya bilang seperti itu. Di sini orang-orang kelas 2 SD sangat kecil-kecil, kami yang paling besar, saya bilang seperti itu. Jadi saya sama kakak ambil keputusan berhenti sekolah, saya masuk sekolah muslim gitu, sekolah ngaji gitu. Di sekolah ngaji itu saya dimasukkan kelas 2 juga, kami berhenti karena sudah besar. Jadi kalau seperti ini saya harus berhenti lah karena saya malu karena udah besar gitu. Itu udah umur 11 tahun saya berhenti sekolah lagi. Jadi umur 15 itu saya coba membantu mama saya untuk
pergi bantu kerja rumah tangga gitu ya. Jadi saya termasuk ikut kemana jam 6 pagi, saya ikut sama orang tua untuk kerja bantu orang tua. Setelah itu orang tua bilang seperti ini, kamu tidak mungkin terus mengikuti aku seperti ini. Kamu kan kelamaan semakin dewasa, semakin besar. Aku nggak bisa untuk biaya hidup untuk jajan-jajanmu katanya. Jadi kamu coba mandiri deh kerja katanya. Jadi kebetulan ada saudara itu ngajak saya kerja konveksi gitu. Karena saya sama sekali nggak pernah kerja konveksi, nggak pandai megang atau mesin gitu ya, Bapak kasih. Tapi saya berani karena untuk merantau, untuk bantu orang tua, saya coba kerja seperti itu. Jadi saya bekerja Bapak kasih. Kami biasanya itu orang Melayu sangat fanatik sekali. Orang tua, abangnya tua, saya itu ustadz gitu. Jadi kalau kami itu diwajibkan itu pakainya itu harus sopan, harus pakai hijab, nggak boleh pakai celana jeans. Nah, ternyatanya saya coba kerja untuk konveksi seperti itu. Puji Tuhan saya diberikan talenta bikin Tuhan untuk bekerja. Itu kerjanya sangat apa ya, sangat sulit gitu karena baru baru pintar. Jadi kami itu harus dipakai hijab bikin orang tua, nggak boleh berpakaian tanazin gitu. Apalagi kalau pindah ke kota lain itu harus pakaian tertutup gitu. Jadi kami sudah diajarkan waktu kecil seperti itu gitu. Jadi saya tentang agama saya yang dulu itu paling kami diajar tentang sholat, gitu. Enggak, kami diajar yang ngaji gitu aja. Itu umur saya itu 15 tahun gitu. Biasanya kalau sekarang itu kalau dulu dengan sekarang itu beda. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ini umur 15 tahun ya mungkin udah pandai-pandai pacaran atau apa. Sedang saya dulu umur 15 tahun itu belum pandai apa-apa gitu. Nanti saya itu sudah bekerja mandiri, bekerja bantu orang tua gitu. Jadi saya bekerja konveksi saat itu umur 15 tahun. Jadi saya itu sholat, Bapak kasihnya sholat, saya itu penasaran sama sekali. Saya itu selalu menatap ke atas gitu. Ya saya lihat itu, saya bilang seperti ini, Tuhan itu seperti apa ya gitu. Itu dalam pikir saya, Tuhan itu seperti apa ya, seperti apa itu ya wujudnya, saya bilang seperti itu. Jadi saya coba sholat, saya bilang seperti ini, kalau saya sudah berdoa, gini, ya Allah, gitu, tunjukkanlah jalanmu. Ya Allah, saya bilang gitu. Saya pengen jalan yang lurus, saya bilang seperti itu. Saya pengen seperti apa wujud Allah itu ya sebenarnya, saya bilang seperti itu. Tapi saya belum dapat jawaban sama sekali. Saya itu pengen penasaran. Kalau saya pergi bekerja pagi, saya selalu menatap ke atas. Uh, Perasaan saya itu pengen itu kalau menyembah Tuhan itu dengan pujian, itu terpentas dalam pikiran saya. Jadi saya coba seperti, oh saya berpikir seperti itu gitu ya. Saya abaikan seperti itu. Tapi berterima kasih. Jadi coba saya bekerja lagi setiap harinya. Dan itu saya coba sholat juga lagi seperti itu, nggak tunjuk lagi sama Allah seperti apa Allah itu sebenarnya. Itu saya didatangi mimpi, saya datangi mimpi, mimpi itu cahaya itu datang, tapi cahaya itu hilang. Gitu. Jadi saya kejar, saya itu nggak dapat. Itu pertama kali saya mimpi, itu saya abaikan. Itu malam yang kedua, saya mimpi yang hal yang sama. Cahaya itu datang, terus hilang. Jadi saya berpikir seperti ini tanda apa ya gitu. Karena saya berumur 15 tahun, pengalaman tentang kayak seperti itu kurang mengerti ya, kasih. Jadi saya nggak mau kasih tahu sama siapapun, nggak saya tanya sama orang tua itu apa enggak gitu. Jadi cahaya yang ketiga itu pukul jam 5 sore, itu saya di ruang tamu gitu, saya lihat cahaya itu turun di kamar saya gitu. Saya kejar saya itu. Pokoknya saya itu nggak ada, hilang. Jadi saya bertanya lagi, ini kok kayaknya 3 kali ini hilang. Jadi saya abaikan gitu. Jadi cahaya keempat pukul jam 12 malam, saya belum tidur, masih ketiduran. Ternyata saya lihat cahaya itu lagi datang. Ternyata waktu saat cahaya itu datang, saya itu di kamar itu sepertinya saya itu di awan-awan gitu. Di awan-awan gitu. Padahal saya tertidur gitu. Jadi saya lihat cahaya itu menjadi manusia, saya lihat itu sosok Tuhan Yesus gitu. Pakai baju jubah putih separuh gitu, karena tertutup awan-awan gitu. Tutup awan-awan, cuma yang terlihat dari lutut sampai ke kepala. Kakinya nggak terlihat kan karena tertutup awan-awan. Jadi saya lihat Tuhan itu
sangat luar biasa. Dia pakai baju jubah putih, dia pakai selempang, rambutnya itu seperti keperak-perakan, wajahnya nggak terlukiskan Bapak Ibu. Berarti kalau saya ingat, kalau saya sekarang kalau saya merasakan, saya bisa merasakan gitu. Sosok Bapak itu sangat luar biasa, nggak terlukiskan gitu. Di saat itu Tuhan Yesus cuma berkata, jangan takut gitu. Cuma berkata seperti itu aja. Itu langsung hilang gitu. Itu saya terkejut. Jadi saya bangun gitu, saya saya masih ketiduran, ini apa ya, saya bilang seperti itu. Ini udah pukul jam 12. Itu dari pagi, dari jam 12 sampai ke pagi itu hati saya udah mulai nggak tenang. Saya gelisah terus sampai saya nggak bisa tidur. Jadi besok paginya saya coba bekerja, saya jumpa ada teman saya seorang Kristen, saya tanya, berapa hari ini saya datang cahaya. Tadi malam cahaya itu datang. Itu seperti Tuhan kalian, saya bilang seperti itu gitu kan. Oh, seperti apa tanda-tandanya? Kata, oh cahaya, oh ya ada di Alkitab tentang cahaya itu katanya. Gitu. Berarti kok itu didatangi Tuhan Yesus katanya. Oh, bisa tunjuk. Iya saya bilang seperti itu. Mana mungkin saya bisa percaya dia gitu. Sedangkan kami itu diajarkan paling anti ya sama orang Kristen gitu ya. Apalagi jangan dekat-dekat tuh orang-orang kafir tuh katanya. Jangan katanya. Yang itu sudah dilarang itu kami. Paling saya dulu diajarkan paling jangan dekat-dekat orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir gitu. Jadi masa saya itu uh, apa gitu jumpai Tuhan Yesus gitu dalam hati saya gitu. Tapi saya coba penasaran, minta Alkitab, coba pinjam Alkitab sama teman saya boleh nggak pinjam Alkitab? Mau saya bilang boleh, katanya bilang. Jadi kasih Alkitab itu sangat kecil gitu. Padahal saat itu saya itu belum pandai baca, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau baca tentu bisa mengeja gitu ya, tapi belum pandai lancar gitu. Tapi entah kenapa saya coba pinjam Alkitabnya, saya baca, saya eja, buka itu Kejadian 1 ayat 1 tentang menciptakan langit dan bumi. Jadi saya tertarik baca itu gitu. Sedangkan saya dulu waktu saya masih yang dengan agama saya yang lama, saya itu diajarkan tentang apa ya bahasa Arab. Jadi saya sama sekali nggak mengerti apa artinya, waktu saya nggak mengerti sama sekali, nggak mengerti. Jadi saya ini dapat saya mengerti. Oh, ini yang saya cari gitu. Jadi saya kalau buka Alkitab itu jadi satu, saya itu merasa lega. Oh, ini jawaban. Jadi saya kayak rasanya kayak pengen terus baca, pengen terus baca. Biarpun saya nggak pandai baca, tapi saya eja, tapi bisa saya dapat gitu. Itu karena kemampuan Roh Kudus gitu. Saya bisa baca berarti. Biarpun saya baca nggak lancar, cuma ngeja, cuma dapat jawaban yang kasih. Nah, saat itu saya coba pergi kerja, tempat kerja saya Alkitab. Kalau saya sampai kerja, saya Alkitab saya taruh ke tas. Nanti pulang sorenya kalau saya diangkut gitu ya, saya baca lagi. Itu saya penasaran juga, saya coba untuk baca ke taman. Mungkin di taman waktu saya lebih banyak, saya baca terus tentang firman Tuhan ini. Jadi saya coba baca saat itu, ternyatanya saat itu orang tua itu udah mulai curiga sih sama saya gitu. Entah kenapa dia curiga. Kalau setiap saya pulang sore, saya dulu hobi foto gitu ya. Jadi foto saya itu pakai hijab semua. Jadi foto saya itu dibuang ke orang tua, dibuangnya. Jadi saya tanya, mah kok foto saya dibuang? Gak apa-apa katanya. Karena saya saat itu udah buka hijab. Hijab. Jadi orang tua udah curiga kenapa saya lepas hijab gitu. Karena orang tua melihat saya saat itu, dia melihat saya berdoa seperti orang Kristen di kamar. Karena sama sekali, saudara, saya tidak pernah berdoa di kamar seperti orang Kristen, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Tapi orang tua saya lihat saya seperti itu. Jadi orang tua curiga, jadi foto-foto saya itu dibuang, baju-baju saya itu dibuang. Jadi saya ambil lagi. Mama ini kok kayak gini? Masa foto-fotoku dibuang? Emangnya salah apa? Saya bilang gitu. Udah, itu ngapain lah kau pajang-pajang foto-fotomu yang pakai hijab itu lagi katanya ya. Foto itu cocok katanya gitu. Udah saya simpan lagi kasih, udah saya abaikan. Itu tengah malam itu hati saya udah mulai nggak tenang, orang tua sudah mulai marah gitu ya. Itu tengok itu, masa dia sekarang udah buka hijab, tengoklah dia udah pakai apa sekarang, dia bilang dapat caci maki gitu dari orang tua. Hati saya udah mulai nggak tenang, udah kasih nggak bisa tidur. Jam 5 pagi itu saya coba keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, saya coba pergi ke taman. Itu sangat berapa menit ya, sekitar 10 menit lah untuk ke taman. Saya itu memberani, gitu. Berumur saya umur 15 tahun, saya memberani karena saya udah bekerja saat itu. Jadi saya berani gitu untuk ke situ.
Jadi sampai ke taman saya coba merenungi orang tua, jadi saya berpikir seperti, "Tuhan, tuntun saya, jalan-jalan saya, harus apa yang harus saya lakukan?" Seperti itu. Itu dalam hati saya berkata gitu, saya merenung gitu. Sampai jam, pagi, orang tua itu udah mencari saya, kepada teman saya bilang seperti ini, saya dipanggil di rumah Isa nama saya dipanggil nama Isa. "Isa, ada nggak kamu jumpa si Isa?" "Enggak, saya nggak ada Bu jumpa Isa," katanya. Soalnya dia keluar dari pagi sampai sekarang belum pulang," katanya. Saat itu saya abaikan. Jadi saya coba, pulang lagi, nggak berani pulang ke rumah, saya jumpa teman saya ini bilang, "Tadi orang tuamu datang kemari untuk mencarimu, kamu pulang aja, nanti kamu kena marah," katanya. Jadi saya pikir seperti ini, saya mau pulang takut dari orang tua. Jadi saat itu saya pulang, kira-kira pukul jam 5 sore saya pulang jam 5 sore ke rumah orang tua. Saya lihat orang tua itu diam, santai, adik saya pun santai, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Padahal setiap hari saya pulang, saya kena marah, kena repet dari orang tua. Tapi mereka ini begitu baiknya, satu hari itu mereka baik sama saya, mereka diam saja gitu. Ternyata mereka tuh udah punya rencana ternyata waktu itu. Jadi kenapa saya itu nggak periksa lemari saya, padahal lemari saya itu udah isinya kosong. Baju-baju saya itu sudah dibungkus sama tas untuk saya nanti berangkat pindah ke kampung gitu. Jadi saya nggak berpikir seperti itu. Tapi abang saya nomor 2 ini sangat baik sama saya, bilang seperti ini, ayo, temani abang jalan-jalan yuk." Bilang seperti itu. Saya bilang, "Nggak mau bang, saya di rumah aja." Saya bilang, "Entah kenapa saya ke rumah gitu." Itulah Tuhan, itu semua rencana Tuhan, saya yakin itu rencana Tuhan semuanya. Saya bilang seperti itu, "Saya nggak mau." "Udah sebentar aja jalan-jalan kita, nanti kita pulang jam 9 ke rumah teman," katanya. "Ah, nggak mau bang, saya di sini aja," saya bilang seperti itu. Jadi kira pukul jam 7 itu saya keluar untuk jajan gitu ya. Saya lihat di pasar itu keluarga saya sudah turun dari kampung itu, sudah datang sekitar 4 orang, buat saya, "Ustad itu datang," gitu. Jadi suruh jalan gitu ya, saya keluar, saudara saya masuk. Jadi saya keluar untuk beli jajan, saya jumpa teman saya bilang seperti ini, "Itu saudara saya datang," saya bilang. "Ih, jangan-jangan kamu itu mau dibawa ke kampung," katanya. "Enggak mungkin," saya bilang. "Lagipun kalaupun saya dibawa ke kampung, saya nggak takut," saya bilang, "kan ada Tuhan Yesus sama diri saya," saya bilang. "Nah, kenapa saya berani ngomong seperti itu, Bapak Saudara terkasih?" Saya pulang ke rumah, nyatanya sudah ada di rumah itu, uwak-uwak saya, orang. Nyatanya saya dengan kakak saya ini mirip, wajahnya sama sekali mirip, nggak ada buangnya, mirip kayak kembar gitu. Jadi salah tangkap, jadi uwak saya ini menangkap kakak saya. Jadi suaminya nggak tendang abang ipar saya, "Ini kan istri saya Pak," katanya. "Loh, mana yang namanya Isa itu yuk?" katanya. "Oh ini sebelahnya," katanya. Oh, aku langsung disuruh masuk. Kamu harus masuk ke rumah." Saya bilang gini, "Ini kan rumah saya Pak, kapan saja saya masuk, saya bisa." Saya bilang, kata orang tua, "Mama, kamu sini." Dia bawa saya ke kamar, "Pokoknya hari ini kamu harus pulang kampung." Saya sakit apa?" Saya bilang. "Enggak, kamu harus pulang kampung," katanya. Saya nggak mau," saya bilang. "Saya nggak mau pulang, emangnya saya sakit, saya kan sehat-sehat aja." "Kamu harus diobati," katanya. Jadi mereka ini harus mengobati saya, Bapak Ibu terkasih. Jadi saya tetap nggak mau, saya melawan, saya nggak mau. Saya nggak mau berobat, saya nggak mau pulang, saya bilang. Itu kalau dalam pikiran saya itu, eee, saya takut gini, kalau saya di sana nanti pasti saya disantet atau apa, bisa-bisanya seperti orang gila mereka buat saya, maka saya ketakutan gitu, saya nggak mau. Jadi ada orang tua tetap maksa saya, aku harus pulang kampung, saya nggak mau jadi abang paksa. Abang saya nomor 1 itu saya ditumbuk, dipukuli, dipijai gitu, dipaksa tidak terus, sampai saya pun nggak apa gitu, sangat lemas, tidak dipukul, tampari, "Kalau kau nggak mau, saya bunuh kau," katanya gitu. Saya nggak mau, sekalipun kalian gorok leher saya tidak akan mau, saya bilang seperti itu. Tapi ada Roh Kudus berkata, "Jangan takut," gitu, "aku ada bersamamu," katanya. Jadi itu selalu ada di hati saya berkata, suara itu, Bapak Saudara terkasih. Di saat itu saya coba lagi menenangkan diri, saya dipaksa terus. Kata uwak saya yang ustad ini, dia bilang gini, "Mereka tuh sudah sediakan tali di mobil, kalau saya melawan, saya harus diikat dengan cara paksa." Padahal di era itu ada orang Kristen loh, tapi mereka nggak bisa bantu, mereka hanya nontonnya saja. Sampai saya bilang,
minta tolong sama mereka bantu saya gitu. Mereka takut, mereka nggak mau. Jadi saya harus melawan sendiri. Mereka itu paksa saya suruh tidur, suruh minum air itu gitu. Air itu sudah dibaca-baca lah gitu ya. Biasanya kalau orang Melayu itu baca-baca air gitu, semurnya tuh, ke muka kita gitu. Nanti muka saya dicucinya, suruhnya minum gitu. Tapi ada suara Tuhan juga. Tidak apa-apa, kamu minum air itu tidak ada apa-apanya gitu. Terus saya coba minum, jadi kakak saya menenangkan saya, kamu jangan melawan, kamu harus tenang. Gak apa-apa, kamu kan hanya dibawa ke kampung aja, nggak diapa-apai kok, katanya dia gitu. Jadi saya harus mengikuti seperti mereka gitu. Jadi saya berangkat jam 9 malam. Jadi saya berangkat jam 9 malam itu saya berenam, mama sama saya, sama mbak saya juga. Jadi saat itu di mobil itu saya nggak sanggup, saya itu terus menangis, terus menangis, terus menangis. Tuhan tolong saya bilang saya nggak sanggup, saya bilang seperti itu. Jadi orang orang tua ini tetap memegang saya nggak boleh kemana-mana. Tapi ada Tuhan, ada suara Tuhan juga berkata, jangan takut anakku, gitu. Aku ada bersamamu hari ini. Gitu. Saya saat itu merasa saya nangis gitu. Ibaratnya kalau anak kita menangis, Bapak Saudara terkasih, anak kita menangis kan, kalau kita memuju anak kita itu kan anak kita kan harus kita rayu gitu, harus kita rangkul, kita belai rambutnya agar dia bisa diam, gitu ya. Begitu juga saat itu juga saya di mobil itu saya sedih seperti itu nangis, Tuhan tolong saya, tapi suara Tuhan, aku ada bersamamu hari ini, itu suara Tuhan itu sangat nyata. Tuhan membelai rambut saya sangat luar biasa, seperti saya dinyanyikan Nina Bobo. Itu saat Tuhan Yesus bernyanyi menghibur saya, kekuatan di dalam hidupku itu sangat luar biasa, Dokter Hati. Sampai tujuan dari jam 9 sampai jam 12 malam itu saya tetap tidur di mobil, sampai tujuan ke rumah saudara jam 12 malam, sampai itu saya pikir lebih aman. Ternyata enggak. Saya mau ke kamar mandi, saya diikuti dengan orang tua. Saya bilang seperti ini, kenapa mama saya harus ngikuti saya kamar mandi, Ma? Saya bilang, saya kan mau kamar mandi, mau ikuti. Enggak, nanti kamu lari, katanya. Mama saya kok jadi saya lari, saya bilang seperti itu. Jadi asalnya kamar mandi diikuti, Bapak Ustaz. Katanya di kamar mandi itu ada air yang sudah disediakan, ternyata bunga-bunga untuk saya mandi. Nah, saya nggak mau, karena kalau jam 12 mandi itu kayaknya membuat nggak bagus gitu ya, mandi jam 12 malam. Saya nggak mau mandi. Jadi saya nggak mau saya tolak, jadi orang tua usaha menghindar dari saya. Jadi saya coba untuk ke kamar mandi, jangan tunggu saya di sini. Seperti itu. Jadi ada saudara saya sepupu sangat baik sama saya, dia bilang seperti ini, dia mau bantu saya. Bisa katanya, kamu boleh lepas dari sini katanya. Mau nggak ada jalan keluarnya? Mana saya bilang. Tapi ini hutan loh, ini kalau saya buka pintu dapur saya, ini hutan sampai ke depan, sampai ke pasar. Tapi ini hutannya ini lumpurnya satu sedungkul selutut katanya. Apa kamu mau katanya? Oh jadi saya nggak mungkin saya jalan lumpur selutut seperti itu melewati hutan. Enggak, saya bilang saya nggak, saya tetap di sini, saya bilang. Karena pikir saya masih kesian sama orang tua. Kalau terjadi apa-apa sama orang tua, saya bagaimana? Saya bilang gitu. Saya nggak sanggup dari orang tua saya kayak mana. Masih ada rasa kasih sama orang tua. Jadi saya nggak mau ngikuti caranya seperti itu. Jadi saya coba lagi tenang. Jadi orang tua, kamu nggak boleh kemana-mana, kamu tetap di sini. Orang tua itu maksa, kamu nggak akan terjadi apa-apa katanya. Cuma untuk ngobatimu aja, cuma bicara-bicara aja nanti katanya. Jadi besok paginya Bapak Saudara terkasih, paginya jam-jam 7 gitu, jam 7 gitu saya didatangi saudara. Ternyata saudara saya sudah datang, udah mulai dapat penghakiman yang saya terima. Dapat penghakiman yang saya terima, Pak Saudara terkasih, mereka datang seperti ini, bilang gini sama saya, kamu kan namanya Ishak, katanya. Iya, saya bilang, inilah kamu duduk dulu, katanya. Itu masih yang datang masih 2 orang, terkasih, belum nanti yang harus saya hadapi. Kenapa saya bilang seperti itu sama saudara saya tadi? Saya bilang gini sama saudara saya tadi, dia bilang gini, kamu kan namanya Isa, iya, saya bilang seperti itu. Datang saudara saya tadi bilang, kamu sekarang udah beda ya, dulu dengan sekarang katanya. Dulu waktu kamu pakai hijab,
wajahmu tuh bersinar katanya, karena ada air wudhu itu di wajahmu katanya. Sekarang wajahmu udah kayak orang Batak gitulah katanya, sangat jelek katanya. Itu coba caci maki seperti itu. Kamu tahu nggak katanya? Mereka mereka kalau kalau gereja aja, kalau ke rumah Tuhan aja dia pakai sandal katanya. Masa ke rumah Tuhannya pakai sandal katanya, bilang seperti itu. Masa seperti itu katanya. Pakai baju seksi atau apa pergi ke sana katanya, bilang seperti itu. Jadi saya coba diam aja. Saya tidak mau melawan waktu itu. Tapi sama sekali saya nggak mau melawan. Jadi ada Roh Kudus berkata seperti ini. Kamu diam saja. Apapun mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Saya ingat di firman Tuhan itu, gitu, sehingga saya coba untuk sabar dan untuk tenang, nggak mau melawan. Biarpun saya dapat penghakiman yang sangat seperti itu, caci maki terus seperti itu. Udah, kamu sekarang, kalau kamu masih percaya seperti itu, gitu ya, saya dapat ancaman. Kamu di sini, kami pasung katanya. Ya, saya bilang seperti itu. Saya menangis gitu waktu kasih. Terus saya bilang gini sama diri saya sendiri, Tuhan, tolong saya, tolong saya. Ada suara Roh Kudus juga berkata, kamu diam saja, jangan berkata satu patah pun. Gitu. Karena mereka nggak tahu mereka lakukan ini apa katanya. Berdoalah bagi buat mereka katanya. Itu mereka terus dapat hadiah dari saya. Kamu ini sangat jelek sekali katanya. Enggak seperti dulu. Pantasnya kamu diludahi gitu. Terus hati saya sangat teruskan. Saya ingat Tuhan Yesus saat itu waktu disalibkan, Tuhan Yesus diludahi. Tuhan, saya bilang seperti ini. Saya merasakan apa yang Tuhan rasakan, saya bilang. Waktu Tuhan Yesus diludahi, seperti ini juga saya, tapi saya belum sampai diludahi, tapi saya kasih. Nah, kalau saya sedikit aja melawan, saya pasti dihukum, saya pasti diludahi. Jadi saya coba usaha diam, usaha diam. Saya tenang. Saya nggak mau melawan mereka, karena kalau saya melawan mereka ini nanti pasti mereka ini bakalan kasar sama saya nggak mau. Jadi karena saya diam nggak dapat jawaban, jadi mereka itu nggak mau lagi untuk menghakimi saya, mereka pulang. Saya pikir saya lebih aman, saya pikir itu mereka sudah selesai gitu ya. Karena orang tua cuma gitu aja, nanti kamu bisa pulang gitu. Ternyata yang enggak, nggak aman juga. Kira pukul itu jam 1 siang, ada seorang pria ya, saat itu datang ke rumah saudara. Itu saya yang buka pintunya, dia bilang seperti ini. Saya bilang langsung seperti ini, Bapak nanti malam akan mengobati saya ya, saya bilang. Enggak, katanya. Dia nggak ngaku dia nanti malam akan mengobati saya. Dia nggak ngaku, enggak, katanya. Saya hanya mencari namanya Isa, ya saya sendiri yang namanya Isa, saya bilang. Dia langsung pergi. Udah gitu. Jadi jam 5 sorenya ini, dan ini hari kedua. Jam 5 sorenya ini, uak saya ini pergi ke pajak mau beli. Biasanya kalau orang Melayu itu ya suka seperti itu gitu. Kalau membuat rencana untuk beli rupiah kan, mereka ini buat apalah makanan lah gitu ya. Seperti nanti beli cari ayam kampung gitu ya, yang ayam putih itu untuk diapakan gitu. Nanti beli bunga, beli jeruk purut gitu. Jadi ditanya sama saudara saya gitu, sepupu bilang seperti ini, Wak mau kemana? Itu mau beli obat lah untuk orang gila yang di rumah sana. Dibilang saya orang gila. Beli untuk ngobati orang gila yang di rumah sana. Jadi bapak itu pulang, tiba bapak itu muntah darah. Dia muntah darah sangat banyak, sangat muntah darah sampai dibilang begitu saudara saya, dia muntah darah katanya. Kenapa? Saya bilang, dia bilang kau gila katanya. Dia tadi nanti malam kamu ngobatimu juga kan ikut acara itu. Dia bilang kau gila, dia muntah darah. Jadi saya bilang, udah saya nggak abaikan itu, saya hanya fokus ke diri saya nggak abaikan semua, saya fokus ke diri saya abaikan. Itu hari kedua, saya nggak makan itu, saya nggak makan, pokoknya saya nggak bisa makan saat itu, saya sudah lemas, nggak makan, lemas sama sekali. Itu pun dikasih orang tua minum pun itu, saya nggak bisa terlalu banyak minum gitu kan, sangat lemas sama sekali. Saya pikir saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak sanggup gitu. Memang mereka itu nggak diajar dengan kekerasan ya, dengan cara pukul, karena saya sudah dapat waktu dipukul waktu rumah saya gitu. Karena mereka sana cuma dapat penghakiman aja. Penghakiman itu sangat
lebih sakit penghakiman daripada saya dipukul. Lebih bagus saya dipukul gitu ya, ditampari atau dipijak gitu. Kayaknya itu nggak sakit, lebih sakit saya itu dicaci maki, dihina. Dihina itu bukan diri saya, tapi Tuhan Yesus dicaci maki dan dihina. Itu sangat sedih saya rasakan. Jadi kalau Tuhan Yesus disalibkan, dicaci maki, saya sudah merasakan begitu sakitnya. Tapi begitu Tuhan Yesus punya pengampunan gitu atas umat-umatnya gitu. Begitu juga saya yang saya alami hal yang sama seperti itu, biarpun saya nggak dihukum, biarpun saya nggak disiksa ataupun dipukul ataupun apa, tapi kata-kata seperti itu sangat menyakitkan juga hati saya mengatakan seperti itu. Jadi tiba hari ini udah hari yang mau ke hari yang ketiga, malamnya itu saya udah nggak sanggup untuk mengikuti acara itu. Saya nggak sanggup, kayaknya nggak punya kekuatan lagi untuk menuju untuk berobat itu gitu. Jadi orang tua bilang seperti ini, kamu harus pergi, kamu harus ikut hari ini jam-jam 7 nanti kita harus merokiakan dirimu katanya. Saya nggak mau, saya bilang. Saya kan nggak sakit mas, saya bilang. Kamu jangan bandal katanya. Kamu ini kenapa sih katanya. Setiap kami melakukan yang sesuatu, apa kamu kau tahu katanya. Apa sih yang kau sembah itu? Siapa sih yang kau sembah katanya. Sehingga kau tahu kau untuk ilmu apa katanya. Saya nggak punya untuk ilmu apa, saya bilang kayak gitu. Justru mama yang sering kayak gitu, yang percaya hal-hal berdukun seperti itu, gue bilang. Yang aku uangku sudah habis mengobatimu. Ya bukan aku yang mau, tapi mama yang mau seperti itu, saya bilang seperti itu. Saya bukan mau kan, kalian yang mau, gue bilang. Kalian percaya hal yang seperti itu, saya bilang kayak gitu. Saya nggak mau, kenapa kalian harus mengobati saya? Kenapa sih mama sebagai mama nggak bisa melindungi anaknya? Aku bilang, bukan kalian sudah puas dan soal penyakit di hatiku. Kalian sudah pukul aku waktu di rumah. Kurang apa lagi? Saya bilang, enggak, sekarang ini aku udah kuserahkan dirimu itu sama saudaraku. Mau diapa orang itu terserah, mau kau dimatikan terserah. Kata. Sampai itu saya teriris, saya sangat nangis. Saya bilang, mama tega. Saya bilang, mama kok beda ya? Saya bilang seperti ya. Mama kok udah kejam kali seperti ini. Udah hilang sosok seorang ibu gitu. Itulah hati, tapi hati saya tetap mengampuni. Saya sayang sama orang tua saya, jadi saya nggak sanggup lagi untuk ikut acara itu gitu nanti malam untuk diropiahkan. Tapi udah kira pukul udah mau sampai jam 7, saya terus nangis, Tuhan tolong saya, Bapak, saya bilang itu. Nyatanya saat itu Tuhan Yesus tolong saya. Nyatanya Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya, dia mengulurkan tangannya, memegang tangan saya. Ayo anakku, bangunlah, kamu jangan takut, bangunlah, gitu. Di saat itu Tuhan Yesus menolong saya diberikan kekuatan sangat luar biasa, Bapak. Katanya saya bisa bangun dari situ, saya punya kekuatan. Padahal saya nggak makan, Bapak, tapi nggak makan, saya nggak makan. Tapi saya punya kekuatan sangat luar biasa. Tuhan Yesus kata, jangan takut, aku ada bersamamu hari ini, bangunlah. Jadi saat itu Bapak Saudara terkasih, saya panggil orang tua saya, mah saya mau, saya bilang. Nanti orang tua, kok dia mau gitu. Ayolah mas, saya bilang, semakin cepat mas, semakin bagus mas. Oh langsung saya dibawanya. Itu kira-kira depan rumah gitu ya, rumah saudara lagi ya gitu ya. Sampai tempat tujuan mereka itu sudah kumpul, bapak saya, uak saya, abang saya, ternyata saya tantang mereka. Bilang seperti ini, orangnya ini mas semakin kurang banyak, saya bilang. Kalau semakin banyak semakin bagus. Jadi orang tuh terkejut gitu. Mereka terkejut sama sekali. Kok mereka seperti ini gitu, kok Isan kok seperti ini, kok nantang gitu ya. Jadi ustadznya ini yang mau ngobati saya, yang jumpa jam 1 siang tadi, dia takut sama Ustaz, tapi dia takut seperti ini, dia nggak mau jadi berobat ke saya, di ruqyah saya nggak jadi. Dia bilang seperti, saya nggak mau ibu, katanya, bilang buat saya, karena saya punya waktu jam ini, sebentar lagi saya akan keluar, saya ada punya acara lagi, katanya. Oh nggak bisa pak, tapi kita sudah janji pak, katanya. Enggak bu, saya nggak bisa, 1 jam saja pak, katanya. Jadi bapak itu tunduk, dia nggak bisa lihat saya. Jadi saya tatap mata bapak itu, saya bilang seperti ini, Pak, ayo Pak, semakin cepat semakin bagus. Jadi dia tunduk, dia terpaksa melakukan seperti itu. Tapi saat itu saya di tengah-tengah, di depan saya Ustadz itu sebelah orang tua, sebelah bapak saya percaya ada Tuhan Yesus di belakang saya. Mereka seperti ini kalau kita kasih. Mereka melakukan ruqyah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi saya saat itu belum pernah mendengar pujian itu, waktu kasih.
Saat itu saya mendengar pujian itu yang sangat luar biasa seperti ini dia Tuhan Yesus memuji, mengasihkan saya pujian, kekuatan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, saya bilang seperti ini. Lagu itu sangat luar biasa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jadi lagu itu sangat luar biasa. Lagu itu terus saya pujian, saya naik pujian, Bapak Saudara kasih, saya nyanyi seperti itu. Mereka tetap zikir la ilaha illallah, saya angkat pujian juga seperti itu. Ternyata Bapak Saudara terkasih, suara saya sepupu pingsan. Jadi saat itu setelah pingsan, mereka ketakutan. Ternyata Rokia itu berhenti, nggak dilakukan lagi. Sekitar 1 jam selesai itu rumah itu tergoncang. Mereka zikir, saya angkat pujian, mereka tergoncang, Bapak Saudara terkasih. Saya pikir saya sudah selesai. Saya pikir juga saya sudah mulai lepas dari situ. Saya harus melewati babak yang ketiganya. Jadi seperti ini, mereka itu ada punya air itu, mereka itu minum air yang didropiakan, mereka minum kasih sama saya nggak takut, coba minum, saya nggak takut apa-apa. Ternyatanya saat itu terjadi, saya bilang sama mama, saya bilang seperti ini, "Mah, saya sudah bisa pulang ya, Mah," saya bilang, "untuk keluar ya," saya bilang. "Boleh," katanya, "saya mau menenangkan pikir saya coba mau makan," saya bilang seperti itu gitu kan, karena saya lapar, saya coba mau makan. Ternyata saya masih ke depan, ternyatanya orang tua saya sudah di depan saya. Kenapa tiba-tiba orang tua saya di depan bilang seperti ini, "Kamu nggak boleh pergi kemana-mana," katanya. "Loh, tapi tadi kalian bilang saya udah bisa pergi," saya bilang. "Bukankah udah selesai acara kita," saya bilang begitu, "untuk saya." "Enggak, belum selesai," katanya. Jadi saya nggak bisa makan lagi, Bapak Saudara. 3 hari saya nggak makan, sangat lemas sekali. "Ya, Mah," saya bilang kayak gitu. Jadi saya coba lagi merenungkan, saya coba untuk tidur aja, ternyata ditanya sama saudara saya yang pingsan, eee, "Kenapa kamu pingsan?" Ditanya seperti itu. Dia bilang seperti ini, "Saya melihat Tuhan Yesus, saya melihat ada yang jaga Isa di belakang pakai baju jubah putih," katanya. Dia melihat Tuhan Yesus di belakang, maka dia pingsan. Jadi pikir-pikir mereka ini, saya itu punya ilmu gitu. Ilmu itu sangat kuat gitu. Jadi ilmu yang sangat kuat itu nggak bisa diruqyahkan, Bapak Saudara terkasih, nggak bisa. Jadi saya pikir itu aman gitu, padahal enggak. Rupanya itu udah hari yang ketiga, besoknya paginya mereka itu punya rencana gitu. Itu sekitar 10 meter itu biasanya mereka itu ngomongnya diam-diam, tapi saya tahu mereka tujuannya itu apa, saya tahu. Mereka itu akan membawa saya tempat yang paling besar lagi, Khalifah yang gurunya lebih hebat lagi, Khalifah yang besar gitu. Saya pikir itu saya udah bisa lepas, enggak gitu. Ternyatanya orang tua saya mau mengajak saya pindah ke kota lain untuk membawa saya. Tapi kota lain itu di era mau jalan ke rumah kami gitu. Rupanya saya bilang seperti ini, saya pura-pura nggak tahu, coba-coba nggak pura-pura nggak tahu, tapi saya tahu tujuan mereka. Yang Ustadz yang tadi malam itu yang bersama saya, dia pun ada termasuk di situ, ikut juga gitu. Tapi saat itu saya bilang seperti ini sama orang tua saya, "Mah, udah bisa pulang ya, Mah?" Saya bilang. "Iya, kita pulang hari ini kok," katanya. Oh ya, jadi saya rasa tenang gitu, udah. Tapi pada saya tahu tujuan mereka itu apa gitu. Terus saya kurang nggak tahu. Jadi tiba jam 1 siang, kami di bus itu kami lihat ada ustad tadi di sebelahku.
adikku ini paling nggak suka lihat Ustadz tadi, paling nggak suka lihat mamaku. Nah, mama aku terlalu kejam sama diriku, jadi dia nggak suka. Saya tanya, adik kenapa sih matamu seperti itu? Aku nggak suka cara-cara orang ini kakak, katanya. Ya udah bukan saja, saya bilang kayak gitu. Jadi saya coba pancing sudah sampai tujuannya, saya bilang, mah saya kan pulang ke rumah kan, iya katanya. Oh ini kan sudah mau sampai ke rumah, saya turun sini. Enggak, kamu harus ikut. Mana? Untuk berobat lagi. Ngobati siapa? Bapakmu katanya. Kalau bapak berobat kenapa harus ikut aku? Iya kamu harus ikut. Saya nggak mau, saya bilang. Saya pulang ke rumah, aku bilang kayak gitu. Jadi mama saya bilang gini, kalau kamu masih juga bandel, masih juga melawan, nanti kalau ini saya tolak, kalau saya jatuhkan kau ke apa ini, biar kau mati ditabrak truk katanya. Sampai itu hati saya teriris. Mama saya kok tega ya, mau mau jatuhkan anaknya ini ke bus ini bisa ditabrak truk, saya bilang seperti itu. Sangat luar biasa, saya bilang. Saya hanya bisa nangis. Saya pikir saya sudah selesai kok, semuanya nggak selesai. Jadi sempat tujuan itu kami naik bus lagi, pindah ke bus yang lain, ada suara Rupi. Tuhan itu suaranya sangat luar biasa. Bukan di hati lagi, tapi di kuping gitu. Bilang seperti ini, jangan takut, tidak seperti apa yang kau pikirkan nanti. Jadi saat itu Bapak Saudara terkasih, udah sampai saat itu tujuan itu, sampai ke tempat tujuan itu, nyatanya saya dijumpai seorang ya sudah kiai Alifah itu ilmunya sudah sangat tinggi gitu. Jadi dia nanya sama mama saya, siapa yang mau berobat? Ini anak saya yang namanya Isa. Dia selama hari ini baca Alkitab katanya. Iya katanya. Kenapa ibu harus membawa dia, ibu katanya? Seharusnya kalau ibu mau berobat dia nggak perlu ikut katanya. Kalau dia nggak mau, ngapa kita obati katanya. Itu sangat luar biasa pertolongan Tuhan. Nyatanya itu gagal. Tapi katanya bilang gitu, Pak katanya. Dia sudah berdosa. Gara-gara gara dia percaya, kami semua berdosa. Jadi saya bilang sama mama, dosa mana yang mama maksud, saya bilang kayak gitu. Bukankah kalau kita sudah dewasa, dosa itu kita sendiri yang menanggung, tuh bilang kayak gitu sama orang tua saya. Kalau dosa itu bisa kalian yang menanggung, saya nggak perlu melakukan kebaikan, saya bilang. Saya melakukan kejahatan, membunuh, apapun tentang kejahatan saya lakukan. Tinggal saya cari uang banyak, saya cari orang untuk melakukan kebaikan, saya bayar. Kalau bisa seperti itu, saya tanya sama bapak, iya, bisa nggak Pak? Saya bilang, enggak. Jadi dosa mana yang kalian maksud? Saya bilang kayak gitu sama orang tua. Kita ke surga nggak dibonceng, kita sendiri-sendiri mau ke surga. Mama nggak bisa nyelamatiku, aku bilang. Aku juga nggak bisa nyelamati mama, saya bilang gitu. Hanya diriku yang bisa menyelamatkan diriku juga, saya bilang seperti itu. Jadi dia ini bilang seperti ini, ibu, apapun ibu katakan, dia sudah banyak berpengalaman. Udah ibu lepaskan saja dia. Ternyata orang tua saya nggak juga melepaskan saya. Jadi saya bilang lagi sama dia ini, Pak, saya bilang, mereka ini sudah menganiaya saya bilang. Mama saya ini nggak melindungi saya bilang. Bapak tahu nggak seorang binatang saja, ayam, saya bilang. Dan dia punya anak kita numpang lewat, kita nggak mengambil anaknya, tapi kita sudah dipatok bikin induknya, saya bilang. Karena kita nggak ngambil anaknya loh. Begitu dia menjaga anaknya, saya bilang. Sedangkan orang tua saya ini, Pak, saya bilang, dia nggak melindungi saya sebagai anaknya, saya bilang. Malah dia membiarkan saya dianiaya, Pak, saya bilang kayak gitu. Apakah itu seorang ibu, saya bilang seperti itu. Saya itu sangat hancur, mama saya. Saya sedih kalau lihat orang tua saya. Sampai saya nggak sanggup gitu dengan mama saya ini. Jadi bapak dia ini bilang seperti ini, bapak pesan, ibu gini aja katanya. Ibu lepaskan dia sudah tahu memilih jalannya yang terbaik untuk dia. Lepaskan saja. Jadi orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Saat itu orang tua saya membawa saya ke rumah. Orang tua saya ngasih jawaban, suruh pilih. Gitu. Saya harus memilih yang mana. Kamu pilih yang mana? Aku, apa yang kau ikut itu, katanya. Bilang seperti itu. Jadi saya nggak mau menjawab, kalau kau melangkah dari rumah, berarti itulah pilihanmu. Jadi saya nggak punya bawa apa-apa. Habis transaksi, saya cuma baju yang di badan aja gitu. Saya melangkah dari rumah, sampai menangis gitu, orang tua sudah mulai ngutuk gitu. Kalau kau melangkah dari rumah ini, aku nggak mengakui kau sebagai anakku lagi gitu.
kau sudah kubuang, katanya. Udah itu nanti kalau kau pergi dari sini, kau mati ditabrak truk, kau mati ditabrak, katanya. Udah itu nanti kalau kau berumah tangga, kalau kau melahirkan kau mati, katanya. Sampai saya bilang, Tuhan Yesus, orang tua saya boleh meninggalkan saya saja, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya ingat firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu, karena yang sekarang ini adalah Bapakku adalah Yesus. Aku bilang seperti itu, jadi aku melangkah dari rumah. Sekarang aku tinggalkan keluargaku. Tuhan, aku ingat firman Tuhan, jika engkau ikut aku, tinggalkan keluargamu, saudara-saudaramu, ikutlah aku. Jadi aku meninggalkan semua keluarga-keluargaku, karena firman Tuhan, iya dan amin. Rasa apa ikut aku, tinggalkan semua keluargamu, semuanya itu akan diberikan 100 kali lipat ganda, kalau kita berani bayar harga untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi saya melangkah dari rumah, saya nggak takut, karena saya punya Tuhan Yesus adalah Bapa satu-satunya, itulah yang setia, selalu menemani saya. Jadi saya coba itu pergi dari rumah itu, saya pikir saya lebih tenang, ternyatanya saya keluar dari rumah, saat itu saya merasakan Tuhan, tolong saya bilang seperti itu. Jadi saya lebih tenang lagi untuk berpergi saat itu. Saya sempat tidur di jalanan satu malam. Sangat luar biasa yang saya rasakan, Bapak Ibu terkasih. Saya tidur semalaman di jalanan. Saat itu saya merasakan Tuhan, tolong saya, Bapak bilang, bantu saya untuk apa selanjutnya saya untuk pergi tujuan saya mau kemana, saya bilang seperti itu. Jadi saya bilang seperti ini, untuk kedepannya saya hidup saya bagaimana. Saya tidur satu malaman, saat itu saya fokus untuk tujuan saya ini selanjutnya bagaimana harus saya hadapi. Katanya Bapak kasih. Saat itu saya merasakan Tuhan tolong saya Bapak. Harus apa yang saya alami, itu bilang kayak gitu. Ternyata ada teman saya yang bantu saya mencari rumah mencari rumah kos untuk saya dapatlah untuk rumah kos untuk membiayai hidup saya, Bapak kasih. Dapat rumah kos untuk saya menghidupi saya ini. Saya hanya seorang bekerja di konveksi, hanya gajinya 1 minggu itu 70.000, itulah menghidupkan saya sehari-hari, hanya 1 minggu 70.000. Itu umur saya sekitar udah menjalani 18 tahun. Jadi saya ngalamin seperti itu. Jadi saya 18 tahun itu tetap berusaha di gereja, mencari gereja yang mana saya harus apai gitu. Jadi saya coba merenungkan diri bagaimana saya harus untuk fokus untuk pelayanan gitu ya. Sampai saya bilang seperti ini, Tuhan tolong saya Bapak, aku bilang gitu. Saat itu saya bekerja dan pelayanan dari gereja yang sesuai kebutuhan saya untuk kerohanian saya gitu. Jadi saya bilang seperti ini, Tuhan tolong saya. Jadi saya coba dari gereja jadi saya masuk dalam pelayanan untuk bagaimana untuk menghidupi saya sehari-hari. Sangat luar biasa Bapak kasih. Begitu besarnya kasih Tuhan itu bagi saya. Begitu Bapak Saudara kasih. Jadi saya fokus untuk pelayanan Tuhan. Saya coba untuk lebih lagi untuk bekerja di ladang Tuhan. Selama itu umur saya di 18 tahun. Saya bekerja di ladang Tuhan. Saya cari gereja untuk bisa saya untuk menghidupkan kerohanian saya. Puji Tuhan, saat itu juga saya merasakan lega di dalam pelayanan saya kan. Terus saat itu saya itu 5 tahun ya jumpa keluarga. Ya, jadi saya jumpa pasangan hidup saya. Bagaimana saya bisa bertahan hidup gitu. Dan saat saya bertahan hidup, saya jumpa pasangan saya itu untuk mau berumah tangga. Saya mendapatkan suami yang setia, suami yang taat akan Tuhan, dan kami sama-sama pelayanan Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat itu sekitar 5 tahun itu sama sekali saya nggak pernah itu jumpa keluarga Bapak terkasih. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin, Tuhan itu pasti akan mengembalikan apa yang saya tinggalkan gitu. Puji Tuhan setelah saya berumah tangga gitu. Ternyatanya abang saya yang pertama itu sangat memukul saya, dia itu sangat keras hatinya. Tetapi jika Tuhan menolong saya,
pasti sekeras batu apapun manusia pasti bisa bakalan luluh hatinya. Saat itu abang saya itu istri yang melahirkan butuh dana dan butuh uang. Sama sekali saya nggak bisa bantu dalam segi uang, tapi saya bisa bantu dalam segi tenaga untuk cara dia untuk cara cari bantuan gitu. Saya bisa bantu itu. Nyatanya dia jumpai saya beberapa kali. Saya bilang sendiri, abang harus jumpai saya karena dia minta tanda tangan saya. Jadi saya kasih dia minum, dia mau minum. Nyatanya abang saya ini bilang terima kasih ya, saya bilang gitu. Nyatanya abang saya ini begitu luluh hatinya, dia sebenarnya dia malu sih jumpa saya gitu. Nyatanya saya nggak malu jumpa abang saya karena saya begitu rindunya saya jumpa abang saya ini. Saya rindu kali saya jumpa abang saya ini, sangat rindu luar biasa. Pada suatu kasih, saya lega. Puji Tuhan lah Bapak Ibu saudara kasih bahwa abang saya yang pertama itu bisa dekat sama saya Bapak Ibu kasih. Itu satu persatu abang saya dikembali bikin Tuhan. Uh, tahun yang kedua juga, tahun yang kedua itu dalam satu tahun itu satu selamat-selamatkan. Kami 8 saudara, satu-satu diselamatkan bikin Tuhan Yesus. Abang yang pertama datang kepada saya. Itu abang yang kedua juga. Abang yang kedua ini datang kepada saya juga, gitu, jumpai saya. Nah, kenapa itu Kak, rencana Tuhan itu terus ada gitu kan? Abang saya datang kepada saya lagi yang kedua. Di saat itu dia itu istrinya juga sakit, butuh sama kami juga dia. Padahal saya nggak butuh bantu dalam uang, tapi bisa bantu dalam segi tenaga. Saya bantu, abang saya datang gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih Bapak. Katanya keluargaku telah Engkau berikan kembali lagi keluargaku. Itu yang tahun yang kedua, itu tahun yang ketiga adik saya yang paling yang jahat ya, adik saya yang jahat sama saya ini, dialah segalanya, merencana segala sesuatu, rencana-rencana yang saya dianiaya, dia rencana semua. Ternyatanya dia mau menikah, dia harus jumpai saya. Ternyatanya dia harus jumpai saya, dia nggak minta maaf. Cuma dia datang kepada saya sangat luar biasa, saya sangat bersyukur dia mau bicara, ngobrol sama saya, itu sangat luar biasa, itu pertolongan Tuhan. Padahal dulu dia itu bilang sama saya, kamu itu ya yang kau sembahkan itu kau enggak, yang kau sembahkan itu yang jemuran katanya. Sampai dibilang Tuhan itu yang jemuran. Tapi saya enggak abaikan itu karena kenapa? Karena mereka enggak tahu. Coba mereka tahu, pasti mereka tidak akan mengatakan seperti itu gitu. Jadi saya coba bilang seperti ini sama mereka, oh dengan saya tunjuk kasih saya gitu. Saya jadi harus berkarakter kasih Yesus gitu. Jadi saya tunjuk kasih saya sama keluarga saya. Itu kakak saya juga dijamah. Tuhan, biarpun saat ini keluarga saya belum menerima Yesus, tapi saya percaya satu orang selamat bisa akan selamatkan, bahwa adik saya ini begitu saya mengasihi keluarga saya, tapi kasih. Tahun yang keempat juga kakak saya juga kembali mendatangi saya. Jadi kami 8 bersaudara, dua yang belum menerima. Itu orang tua saya yang bos saya laki-laki sama adik saya yang nomor 7 itu belum bisa menerima saya sampai sekarang. Kalau saya datang ke rumah orang tua, bapak saya kalau lihat saya masuk ke kamar, gitu, dia nunjuk wajah dia nggak suka sama saya, tapi saya abaikan, tapi saya tetap berlakukan sama orang tua saya. Ibu saya yang sudah bisa menerima, itu pun ibu saya menerima pun enggak 100% ya, bapak sudah kasih, karena dia salah gitu, biar supaya jangan nampak kali kebencian dia hanya biasa-biasa saja gitu. Jadi itu pun saya udah mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan tuh menyatakan bahwa dia menunjukkan kuasanya, iya dan amin. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Tuhan itu selalu menggenapi janjinya, Tuhan selalu menggenapi firman. Jadi saya puji Tuhan, saya sudah menerima Yesus sudah 12 tahun. Saya bersyukur sekali. Saya bangga kepada Tuhan Yesus. Sampai sekarang ini saya sudah berkeluarga dan saya juga pelayanan sama suami di gereja, dan kami juga ada Yehuda Ministry, itu kan pelayanan juga sama suami juga. Itu pelayanan sangat yang kami ingat Pak.
melayani Tuhan itu aja. Satu-satunya keinginan kami Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, saya bangga, saya bersyukur saat hari ini Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus selalu menolong saya dalam segi apapun. Tuhan selalu menolong saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya saat hari ini, pencobaan selalu datang dan silih berganti. Tapi Tuhan selalu menyatakan mukjizatnya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, yang sudah menerima Yesus dan menjadi orang Kristen di waktu kecil, sudah menerima Yesus di waktu kecil, jangan coba-coba untuk meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena orang Kristen yang sudah waktu kecil sudah Kristen, dia sangat enak gitu. Dia nggak mengalami cobaan yang terlalu besar. Seperti saya mengalami itu Tuhan aja sangat luar biasa yang harus saya hadapi. Saya saat ini belum apa gitu, belum selesai tugas saya. Masih bakalan banyak nanti yang harus saya hadapi nanti ke depannya. Tapi Tuhan di dalam apapun persoalan yang saya hadapi saat ini, masalah apapun yang sudah berganti, Tuhan selalu menyatakan mukjizatnya gitu. Jadi bagi Bapak terkasih, jangan takut ada masalah, jangan takut ada cobaan, tetapi di dalam cobaan itu, di dalam ada masalah itu, di situ adalah mukjizat Tuhan akan terjadi. Jangan pernah takut, jangan pernah menghindar gitu. Pasti Tuhan tolong gitu. Kalau kita sekarang takut sama masalah, takut cobaan, takut itu semua, jangan harap ada mukjizat Tuhan akan terjadi. Itu Bapak terkasih. Jadi menurut saya, bagi saya saat hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang mendengar kesaksian saya ini, tetaplah jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah melupakannya, karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita di atas kayu salib. Dia rela dicaci maki, dia rela dihina, dia rela disiksa dan dianiaya. Kasih. Jadi nggak gampang ikut Tuhan. Apalagi saya sebagai murtadin, banyak murtadin yang lain-lainnya mengalami hal yang sama, dapat siksaan, caci maki. Tetapi itu percayalah, Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan selalu ada menyertai mereka. Tuhan selalu menyatakan segala mukjizatnya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah untuk meninggalkan kita. Saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah untuk meninggalkan saya dalam sedetik pun. Percaya saja. Jangan coba-coba sekali untuk meninggalkan Tuhan. Bagi saat hari ini, yang saat ini bagi orang hamba-hamba Tuhan juga, tetaplah percaya, andalkan segala sesuatu, andalkan Tuhan Yesus. Bagi saya saat ini, sebagai murtadin, saya bangga sih, saya bangga dan saya bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus, saya bisa diselamatkan. Saya meninggalkan semua keluarga saya, nggak gampang, beberapa kasih untuk meninggalkan keluarga, nggak gampang. Rasanya sedih sih meninggalkan keluarga. Gitu. Ibaratnya kita diputuskan keluarga, nggak punya siapa-siapa, gitu, ditinggalkan semuanya gitu. Baik pun teman, saudara-saudara, baik saudara-saudara besar sekalian itu sudah meninggalkan. Ibaratnya saya seperti yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa, tapi saya percaya Tuhan Yesus adalah Bapakku. Aku adalah sebagai anaknya, jadi saya sekarang tidak sebagai yatim piatu lagi karena saya punya ada Bapak surgawi. Karena Bapak dunia boleh saja meninggalkan kita, Bapak dunia boleh mengecewakan kita, Bapak dunia bisa mengecewakan kita dalam segi apapun gitu. Tetapi percayalah, Bapa surgawi tidak akan pernah untuk meninggalkan kita. Jadi bagi Bapak terkasih, tetap bergaul erat sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan itu. Bagi saat hari ini saya berpesan bagi yang murtadin lainnya, tetap perjuangkan keselamatan, tetap berjuang sampai akhir kita menutup mata. Jangan pernah mundur dalam segi apapun, baik pun apapun cobaan yang kita hadapi nantinya, kita nggak tahu akan terjadi waktu kita kemanapun saja, kita nggak tahu akan terjadi apapun. Tetapi percayalah, Tuhan selalu menyertai hidup kita kemanapun saja kita berada. Bagi saat hari ini yang murtadin yang menonton, tetap andalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah berpaling ke arah yang lain. Tetaplah menuju jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain yang memberikan keselamatan, hanya Yesus. Terima kasih Bapak Saudara terkasih. Inilah kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan hati Bapak Saudara terkasih.
tetap kita bersama-sama berdoa di dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Bapak Putra terkasih. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya kuasa Allah lah yang lebih kuat, kuasa Allah yang bekerja, Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan berkali-kali. Ibu Marisa diteguhkan, ya, dihibur oleh Roh Kudus, dan ada audible voice yang didengar oleh Ibu Marisa supaya tetap tenang, tetap diam, dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana pertobatannya ini sungguh luar biasa, karena dia dijumpai sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah sebuah kesaksian yang dahsyat Bapak Ibu, dan walaupun miris, tetapi kita berbahagia karena satu orang bertobat, pasti seisi rumah akan diselamatkan, ya, karena kuasa Roh Kudus tidak akan pernah terbatas, tidak akan pernah bisa dihalangi. Mari Bapak Ibu kita terus bersyafaat, kita berdoa buat Ibu Marisa, ya, supaya beliau tetap teguh dan terus mendoakan keluarganya supaya mengalami pertobatan, mengalami kasih Tuhan, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus dibaptis. Inilah pesan Tuhan yang kuat. Akhir-akhir ini banyak sekali murtadin yang bertobat dan lahir baru. Kita yang telah diselamatkan Tuhan, teruslah kita ini menjadi saksi Tuhan dengan menjadi terang dan garam, ya. Kita memberitakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kita terus berdoa dan bersahabat demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.